Selamat datang di tugas koneksi antar materi. Modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Susilawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SMPN 5 Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Fasilitator Mujiati SPD, pengajar praktik Suryanto SPD. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di dalam koneksi antar materi di dalam modul 1.1. Pengajaran versus pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah sebuah proses dalam memberi pendidikan, ilmu ataupun manfaat untuk keterampilan hidup seorang anak, baik secara lahiriah maupun batinnya. Sedangkan pendidikan adalah sebuah tuntunan pada semua kodrat atau fitrah yang telah Tuhan Yang Maha Esa anugerahkan pada setiap anak agar anak dapat mencapai semua kebaikan dan kebahagiaan yang paling tinggi, baik sebagai individu ataupun bagian dari masyarakat. Nah, di sini dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bisa saya rangkumkan adalah yang pertama, pendidikan selayaknya menuntun. Menuntun segala kodrat ataupun potensi yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan pada dasarnya, tapi tetap hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai dengan semboyan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada. Di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketiganya harus dilaksanakan oleh guru secara serentak agar hasilnya pendidik dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satu kodrat anak adalah bermain, dan ini salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun proses pembelajaran tetap harus terukur. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga memang sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Siapkan ruang ataupun sarana bermain yang terbaik atau sesuai agar anak merasa terpenuhi rasa bermainnya. Didik anak sesuai zamannya. Jangan didik anak seperti di zaman gurunya. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, menghamba pada anak. Guru dalam hal ini mengambil perannya sebagai motivator serta fasilitator untuk muridnya. Menyiapkan layanan-layanan terbaik di sekolah yang bisa membuat potensi-potensi murid di sekolah berkembang baik. Yang keempat adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukanlah tabula rasa. Setiap anak sudah ada bakat dalam diri masing-masing, sehingga guru mengambil perannya untuk menumbuh kembangkan bakat-bakat tersebut. Yang kelima adalah
pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, keluarga adalah wadah terbaik, tempat tumbuhnya budi pekerti luhur, serta penanaman pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Berikut adalah hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: semua murid punya kemampuan dan potensi yang sama dalam memahami materi pelajaran. Kedua, semua murid harus dapat memahami materi pelajaran yang saya berikan. Ketiga, murid cerdas adalah murid yang nilai akademiknya selalu tinggi. Keempat, guru adalah bos. Kelima, pembelajaran akan gagal jika nilai murid rata-ratanya rendah. Dan yang keenam adalah pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang fokus dan serius. Namun akhirnya saya memahami dan hal yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah: perubahan pemikiran yang pertama adalah semua murid punya kemampuan dan potensi yang berbeda-beda dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, tidak memaksa ketuntasan materi pada setiap murid. Yang ketiga, setiap murid ternyata punya potensi dan kecerdasan yang berbeda-beda. Yang keempat, pembelajaran harus menyenangkan dan merdeka sehingga murid dapat menggali potensinya dengan baik tanpa tekanan. Serta perubahan perilaku adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan murid di kelas. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan model dan metode yang bervariatif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap murid punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Keempat, guru menjadi seorang pelayan bagi murid serta menjadi motivator, fasilitator seirama dengan kata menuntun. Kemudian hal yang segera akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid di kelas. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan konsep sosio-kultural daerah setempat dan kodrat zaman murid saat ini, yaitu konsep pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Serta memperhatikan prinsip yang pertama, guru sebagai penuntun sesuai konsep trilogi pendidikan KHD. Yang kedua, memerdekakan anak sesuai kodratnya, yaitu konsep belajar sambil bermain, menjadikan permainan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang keempat, pendidikan bukanlah tabula rasa. Yang kelima, pendidikan adalah wadah dasar tempat tumbuhnya budi pekerti, watak, karakter baik bagi murid. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.